Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mendengar kata irama Batanghari 9, ingatan kita pasti pada sebuah petikan gitar yang dilantunkan dengan irama menyentuh berbahasa daerah Sumatera Selatan. Dan biasanya pencinta irama Batanghari 9 ini pada usia-usia dewasa ke atas. Namun kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi muda atau pelaku seni tradisional yang sebetulnya dari kecil dia sudah menekuni dunia irama Batanghari 9 ini. Nanti kita akan simak. Dan saudara, kali ini tema kita adalah ada apa dengan Batanghari 9? Ya, kita akan membahasnya bersama Rosa Indiana, seorang pelaku seni tradisional. Selamat siang Rosa. Selamat siang Mbak Meli. Iya, makin cantik karena dari kecil sudah sering masuk TVRI ya. Waktu itu sering mengisi acara TVRI ya. Dan sekarang sudah beranjak remaja, sekarang semakin mencintai irama musik daerah. Masih ya. tetap mencintai irama musik daerah. Irama Batanghari 9. Ya, sebetulnya kepingin tahu sih kenapa Rosa kok menjadi ikon itu sehingga menjadi menyukai sekali irama Batanghari 9 ini. Coba bisa cerita sedikit. Sebenarnya awalnya itu nggak langsung di Batanghari 9 ya. Awalnya Rosa itu sering ikut lomba nyanyi, yaitu bawain lagu pop daerah Sumatera Selatan. Mulai dari situ Rosa gabung nih sama organisasi Dewan Kesenian Kota Palembang. Nah, di sana Rosa kenal banyak seniman nih, mulai dari yang bawa dul muluk, yang seni lukis, seni nyanyi. Nah, dari sana juga kenal sama Kak Randi. Nah, Kak Randi ini seorang sering bawain Batanghari 9. Jadi gitar tunggal awalnya dia ya bernyanyi Batanghari 9 ini ya. Kenapa bisa ngajak Rosa? Jadi Rosa itu sering nih tampil sama Kak Randi, tapi bawainnya lagu pop daerah. Nah, semenjak itu Rosa nih diajak karena mau ada suatu konser di Kota Palembang. Nah, Kak Randi itu diminta untuk tampil Batanghari 9. Nah, di situ dia ngajak Rosa. Awalnya Rosa nggak pernah denger ini Batanghari 9 tuh yang gimana. Akhirnya Rosa belajar sendiri itu lewat YouTube aja. Lewat YouTube Rosa lihat nih gimana sih dulu seniman itu tekniknya gitu ya. Lagunya. Ternyata iramanya Batanghari 9 itu kan pakai pantun. Nah, sama Kak Randi itu pantunnya dibuat lebih lucu dan juga lebih nyambung ke Gen Z gitu. Jadi pantunnya tuh nggak yang pakai daerah full, tapi masih pakai bahasa Kota Palembang. Ya. Dan biasanya itu di usia berapa Rosa diajak pertama kali untuk menyanyikan lagu irama Batanghari 9 ini? Itu kayaknya Rosa baru masuk SMA waktu itu. Masih belasan tahun ya, 15 tahunan ya. 15 atau 16 tahun. Tapi sudah bisa nyambung dengan irama Batanghari 9 ini. Iya. Darah seninya turun dari siapa nih? Orang tua atau memang otodidak? Sebenarnya Papa Rosa di rumah suka nyanyi, tapi pemalu gitu. Jadi kurang terekspos gitu ya. Iya. Ya, kenapa menjadi irama Batanghari 9 yang Rosa tekuni gitu? Karena setelah Rosa dengar-dengar, ini kan sebenarnya liriknya itu bahasa Sumatera Selatan lama banget ya. Nah, sama Kak Randi ini kami modifikasi liriknya, pantunnya. Lebih modern gitu ya? Iya, lebih modern dan lebih lucu. Jadi orang tuh kalau dengernya jadi merasa terhibur, jadi fresh gitu. Iya. Jadi kalau dari sekarang sudah berapa lagu yang Rosa kuasain untuk lagu daerah Batanghari 9 ini? Jadi sebenarnya Batanghari 9 ini kami tuh fokusnya ke yang judulnya Kaos Lampu, di mana setiap acara itu di berbeda acara, di beberapa pasti itu kami ganti isi syairnya gitu. Tapi iramanya tetap irama Kaos Lampu itu ya? Iya, benar. Ya, tapi kalau dengan irama yang lain, Rosa bisa menyesuaikan gitu? Iya, pernah juga. Pernah juga. Dan sepanjang Rosa menekuni irama Batanghari 9 ini, ada nggak kendalanya di irama musiknya ataupun di pantunnya gitu yang kayaknya aduh kurang pas deh kalau aku lagu ini gitu? Sebenarnya bukan di iramanya sih, lebih ke karena pantunnya itu harus ganti-ganti dan harus kayak nyambung di setiap acaranya gitu. Jadi kadang tuh harus dihafal lagi gitu. Karena iramanya sama tapi isi yang ingin disampaikan itu beda, isi syairnya. Biasanya lagu Batanghari 9 ini Rosa sering membawakan di acara-acara seperti apa ya? Atau biasanya di hajatan pernikahan-pernikahan atau memang ada acara-acara tertentu yang sifatnya resmi bisa? Di acara pernikahan itu Rosa juga pernah beberapa kali bawain Batanghari 9. Terus juga pernah kayak di acara pemerintahan, atau kemarin terakhir waktu itu Rosa juga pernah tampil Batanghari 9 di HUT ke-50 TVRI. Oh iya, ya kemarin itu. Nah, apakah setiap tampil Rosa harus bersama partnernya itu
berdua seperti itu atau bisa dengan diiringi oleh pemusik lain gitu? Kalau diiringin sama pemusik lain belum pernah sih kebetulan. Iya. Jadi selalu berdua. Memang sudah pakemnya ini pasangannya untuk suara dan tekniknya Rosa dengan Kak Randi ini ya Iya, gitu. kalau dari dulu juga dari Pelestari Batanghari 9 itu almarhum Sailin, itu dia juga biasanya berdua. Sudah pernah ketemu dengan almarhum Sailin sebelumnya gitu? Iya, kebetulan dulu juga pernah ketemu. Sebelum beliau wafat gitu Iya, ya. pernah ketemu. Memberikan teknik-teknik latihan gitu. Enggak lebih memberikan teknik sih, kayak lebih sharing aja gimana gitu. Sempat kami wawancara juga waktu Iya. itu. Ya, nah tapi saya belum pernah lihat secara langsung lagu yang mana yang paling disuka. Bisa Rosa tampilkan? Bisa, udah kebetulan Coba udah dicoba. Rosa siapin pantun ini. Iya, coba. Gini ya. Lagunya seperti apa gitu? Jadi kita itu bawainnya kayak pantun gitu. Kalau dari catatan Rosa itu pernah bawain buat TVRI. Jadi gini, bentar. Coba sedikit iramanya seperti apa gitu yang Rosa selalu ini menjadi favorit gitu. Setiap ke pementasan Rosa nyanyikan lagu ini yang seperti apa gitu. Gini. Walau beribu ikan di musim, iwak sepat makannya roti. Walau beribu stasiun TV, TVRI selalu di hati. Nah gitu. Ada lanjutannya lagi? Ada. Kalau sudah ke Kertopati, mampir ke warung nak beli nasi. Sangkan TVRI tetap di hati, programnya keren mengedukasi. Asik, tepuk tangan sendiri kita. Ya, bagus sekali. Dan memang merdu sekali suaranya Terima kasih, Rosa. Mbak. Cocok sekali untuk musik-musik yang memang iramanya menyentuh kayak Batanghari 9 gitu. Ya, tapi rasanya Rosa memang dari kecil ya. Kemarin mulai menekuni dunia seni ini dari usia berapa? Dari SD sih, sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD awalnya Rosa ikut nyanyi, ikut. Di TVRI juga. Iya, dulu Rosa nyanyi kayak lagu-lagu pop daerah yang buat anak kecil biasanya kayak Palembang Darussalam, Cuk Mailang, gitu-gitu Rosa bawa ini awalnya. Nah, dari sana baru Rosa pernah ikut Dul Muluk, pernah ikut Senjang, dan akhirnya ikut Batanghari 9. Semua sudah dicoba ya. Dan sekarang Rosa fokusnya di seni apa gitu? Hanya nyanyi kah atau juga di seni peran itu? Rosa kadang-kadang ikut Dul Muluk, tapi emang lebih seringnya ke seni musik. Iya. Dan sudah sampai mana saja Rosa membawa irama Batanghari 9 ini, Nak? Terakhir Rosa pernah sama ini Dinas Kebudayaan Kota Palembang, itu kami ke Bali untuk pentas bawain Batanghari 9. Iya, dalam acara resmi gitu. Iya, untuk acara kebudayaan di Bali. Oh, kebudayaan ya. Jadi mewakili Palembang, Sumatera Selatan, kami bawa keseniannya ke sana. Sudah melanglang buana dong kalau gitu ya. Iya, harapan Rosa ataupun cita-cita Rosa ke depannya seperti apa untuk di musik tradisional ini? Pastinya Rosa pengen lebih banyak nih yang kenal sama Batanghari 9. Kalau dulu kan orang taunya orang-orang tua yang bawain ya. Rosa pengen kalau bisa lebih banyak nih orang yang kenal sama irama Batanghari 9 tuh gimana. Terus mungkin lebih sering tampil juga ya supaya masyarakat di Kota Palembang tuh inget lagi gitu sama Batanghari 9. Upayanya sekarang selain Rosa membawakan lagu-lagu seperti ini, ada upaya lain yang bisa Rosa sosialisasikan gitu melalui teman-teman atau di kampusnya? Karena Rosa main sosial media juga, Rosa juga sering posting nih di Instagram Rosa gitu kalau Rosa lagi tampil, lagi bawain pantun gitu-gitu. Sekarang Rosa kegiatannya apa selain di musik tradisional ini? Rosa sekarang lagi kuliah. Kuliah ya, udah semester berapa? Udah semester 7. Oh, udah mau selesai dong. Ya, ke depan Rosa mungkin ingin mengembangkan lagu-lagu daerah tradisionalnya. Apakah Rosa sudah ada sedikit cita-cita untuk menciptakan lagu Batanghari 9 ini atau melestarikan budaya lain di Sumatera Selatan? Cita-citanya mungkin bisa bawa Batanghari
9 ke internasional kali ya. Internasional ya. Kalau nasional kan udah pernah nih. Iya. Mungkin bisa lebih ngenalin Batang Hari 9. Kalau ada juga nih anak-anak muda yang mau tetap melestarikan Batang Hari 9. Iya. Rosa kan aslinya orang Palembang ya, Iya. Palembang sini ya. Sementara kan lagu-lagu Batang Hari 9 ini biasanya ke daerah-daerah Lematang yang mengalirnya sungai Batang Hari 9 ini. Tapi mengapa Rosa justru tertarik melestarikan Batang Hari 9 gitu? Mungkin karena dengernya itu nggak bosen ya. Kalau lagu kan kita diputer terus tuh mungkin agak bosen. Tapi Iya. kalau dengan pantun yang berubah-ubah terus itu tuh kayak apa ya, lebih fresh. Dinamis gitu ya. Iya, jadi tiap acaranya bisa lebih menghibur gitu. Jadi orang dengernya juga, aduh apalagi ya lanjutannya gitu. Dukungan keluarga seperti apa? Kalau keluarga sangat mendukung sih, apalagi kan masih jarang gitu anak muda yang mau melestarikan. Jadi Rosa termasuk bangga lah bisa melestarikan Batang Hari 9 ini. Jadi sepanjang ini yang Rosa rasakan untuk dukungan terhadap pelestarian budaya ini, terutama Irama Batang Hari 9, khususnya pemerintah, bisa Rosa rasakan gitu dukungan seperti apa? Iya, jadi kalau dari pemerintah sendiri kami sering diajak nih, kalau misalnya ada gala dinner atau ada pembukaan apa, itu kami sering diajak sekalian untuk mengenalkan nih, misalnya ada tamu dari luar daerah yang datang gitu kan, itu kami diajak buat mengenalkan seni musik Batang Hari 9. Jadi nggak cuma nyanyi, nggak cuma musik, tapi ada syair, ada pantun, ada nasihat yang mau disampaikan gitu. Nah, selain Irama Batang Hari 9, terlepas dari kita ingin melestarikan kebudayaan ini ya, Rosa nggak tertarik untuk nyanyi-nyanyi ala anak sekarang gitu, lagu-lagu pop seperti itu ya? Rosa masih suka dengerin, masih suka nyanyi, tapi karena mungkin banyak sekali ya yang nyanyiin, banyak yang bawain, jadi kurang mencolok gitu. Kalau Batang Hari 9 kan jarang, dan jadi Rosa tuh pengen lebih mengenalkan aja gitu. Tertarik dari dunia tarik suara ini memang dari kecil atau sebelumnya Rosa sudah di seni peran dulu atau di Dul Muluk dulu baru merambah ke lagu Batang Hari 9 ini? Kalau dari kecil mah Rosa itu seni tari dulu awalnya, suka nari balet, nari tradisional. Nah waktu beranjak SD itu Rosa baru mulai ikut les nyanyi, ikut lomba-lomba nyanyi, mulai nyanyi lagu pop daerah gitu. Tapi kan awalnya tiba-tiba diajak Irama Batang Hari 9. Siapa yang pertama menemukan kemampuan Rosa untuk menyanyikan Batang Hari 9 ini? Sebenarnya itu mendadak juga ya, karena awalnya kan Rosa cuman fokus di lagu pop daerah. Iya. Mungkin dilihat dari situ mungkin Rosa punya potensi nih, jadi Rosa belajar sendiri, Rosa ulang, Rosa belajar sendiri, Rosa lihat gimana sih nyanyinya, gimana cengkoknya gitu kan. Dari situ baru langsung dicoba nih. Waktu Rosa awalnya masih bawa teks gitu-gitu belajarnya karena masih belum fasih gitu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan bisa sendiri. Iya, biasanya kan lagu Batang Hari 9 ini kan berbahasa daerah nih. Apakah yang Rosa nyanyikan itu murni bahasa daerah atau kita translate ke bahasa Palembang tapi dengan irama Batang Hari 9? Kadang itu memang lebih dominan di bahasa Palembang yang sekarang ya, tapi kadang diselipin nih bahasa-bahasa bingennya gitu. Kadang Rosa juga harus nanya dulu ini artinya apa ya gitu. Translate gitu ya? Iya, tapi kalau kadang ada misalnya tamu dari luar, kayak dari Jakarta misalnya, itu ada yang diselipkan pakai bahasa Indonesia. Rosa pernah berbalas pantun tuh sama waktu tuh Kementerian Pariwisata waktu sama Bapak Sandiaga Uno waktu berkunjung ke Palembang itu pernah dengan bahasa Palembang lebih mengerti gitu ya. Tapi pernah nggak dipakai dengan bahasa Indonesia? Pernah juga pakai bahasa Indonesia, tapi iramanya tetap sama. Jadi nggak menghilangkan khas dari petikan gitarnya itu, walaupun pakai bahasa Indonesia. Jadi sekarang kalau mau ngundang Rosa itu harus couple sama pemain gitarnya juga, atau Rosa bisa memainkan alat musik sendiri? Iya, kebetulan Rosa nggak bisa kalau main gitarnya sendiri, jadi biasanya berdua. Ada alat musik lain yang dikuasai? Kalau main gitar biasa aja itu Rosa bisa, cuman karena kalau petikan gitar tunggal itu kan agak susah ya, jadi Rosa belum belajar, belum bisa. Iya.
Tapi keluarga sangat mendukung ya Rosa untuk dengan seni irama Batanghari Sembilannya, dengan kostum seperti ini gitu kan. Kebanyakan anak-anak muda tuh nggak mau ribet gitu. Ya Iya. sudahlah gitu, saya lagu Indonesia saja. Rasa termasuk beruntung sih punya keluarga Iya. yang mendukung, support, selalu nyemangatin, selalu excited nih kalau Rosa mau tampil apa, diundang apa tuh selalu mendukung. Ya, Rosa nih dari kecil ya menekuni dunia seni. Seingatnya saya gitu, Rosa udah dari kecil banget gitu. Tapi sampai seusia ini, Rosa bisa membagi waktunya antara akademik dan seni. Seperti apa Rosa membagi waktunya itu? Sebenarnya semuanya tuh disempat-sempatin ya. Karena pagi misalnya Rosa kuliah, misalnya sore atau malam tampilnya gitu. Tapi selalu berusaha untuk semuanya dibagi waktu gitu. Ada pernah rasa jenuh dan ingin capek udah aja gitu, pernah nggak? Mungkin kalau capek tuh enggak ya, Bosen mungkin gitu? mungkin lebih ke karena jadwalnya padat, misalnya aduh kayaknya mau istirahat dulu gitu. Tapi kalau yang bosen jenuh nggak mau lagi tuh kayaknya nggak pernah. Iya, ya dengan kesibukan yang sekarang sudah semakin padat gitu ya, dengan pelestarian musik irama Batanghari Sembilannya, ya kuliah juga, belum lagi kegiatan lain. Apakah ada semacam harapan Rosa untuk membagi waktu ini, misalnya di kegiatan lain, saya untuk membagi waktu jam sekian saya harus kuliah, jam sekian harus kuliah, menyanyi, jadi tidak berbenturan waktunya gitu ya. Iya. Nah, ada nggak rencana Rosa untuk mengajarin yang lain gitu, menyanyikan lagu Batanghari Sembilan ini, jadi memberikan support aja gitu? Mungkin di masa depan kali ya, mungkin karena Rosa sekarang masih belajar, masih banyak menggali ilmu. Mungkin nanti kalau Rosa udah fasih, udah bisa main gitarnya juga, mungkin Rosa mau nih mungkin berbagi ilmu, entah langsung atau mungkin lewat sosial media buat generasi-generasi muda yang mau ikut melestarikan Batanghari Sembilan. Iya, ada rencana membuka kursus gitu ya? Mungkin ya, mungkin. Iya, kenapa tidak sekalian diajak sama Kak Randinya biar bisa sekalian nyanyi di sini? Iya ya, harusnya supaya kita bawa gitar di sini. Iya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Dari pantun-pantun yang Rosa nyanyikan itu, ada pantun yang Rosa buat sendiri nggak? Rosa juga pernah belajar buat pantun sendiri itu, tapi mungkin kurang lucu kali ya karena Rosa nggak terlalu fasih bahasa Palembang lama dan lain-lain gitu. Jadi biasanya buatnya dibuatin Kak Randi, terus nanti Rosa hafalin, terus baru kami tampilinnya berdua gitu. Iya. Kan orang tua juga asli sini gitu. Iya. Untuk memahami bahasa mungkin tidak terlalu susah ya. Iya, karena tapi Rosa tuh di rumah juga biasanya pakai bahasa Indonesia gitu. Oh ya, anak sekarang lah ya, nggak ada lagi pakai bahasa kita di sini. Ya, terakhir Rosa untuk melestarikan irama Batanghari Sembilan ini tampil di mana kemarin? Waktu itu juga pernah di Bali, acara kebudayaan, pernah juga di HUT TVRI kemarin yang ke-50. Nah, awal waktu digandeng dengan Randi itu memang dari awal sudah yuk kita nyanyi bareng-bareng, atau ada kesempatan yang mempertemukan Rosa dengan Randi untuk menyanyikan lagu ini? Sebenarnya itu berawalnya dari Dewan Kesenian Palembang. Jadi kami itu dipertemuan di situ, terus coba Rosa belajar ini irama Batanghari Sembilan, lihat aja di YouTube, belajar sendiri. Terus di situ baru langsung tampil tuh. Tapi langsung tertarik ya dengan untuk menyanyikan lagu Batanghari Sembilan? Iya, karena menurut Rosa beda gitu kalau dari lagu-lagu biasa, karena dia tuh ada pantun, kadang pantunnya lucu, kadang Iya. ada yang disampaikan, diselipkan di pantunnya, ada nasihat gitu-gitu. Ada nggak yang pernah request pakai, misalnya Rosa tampil di daerah mana gitu ya, di daerah kabupaten di Sumatera Selatan, yang ingin membawakan dengan bahasa mereka? Belum pernah ya, karena udah bahasa Palembang mungkin ya. Iya, jadi mereka tetap menerima walaupun dengan bahasa yang Iya. dipahami semua orang gitu ya. Kalau seandainya Rosa diminta untuk membawakan lagu Batanghari Sembilan dengan bahasa daerah tertentu, Rosa bersedia? Bersedia aja sih, karena Rosa juga masih bisa baca gitu-gitu kan, lirik dan pantunnya gitu. Ya. Sepanjang ini Rosa sudah menekuni dunia tarik suara ataupun irama Batanghari Sembilan ini saja, atau ada dunia seni lain yang Rosa tekuni, modeling seperti itu? Rosa itu nari, lebih ke seni tari. Jadi Rosa juga punya, dulu kan dari umur 3 tahun itu Rosa udah belajar balet tuh.
Jadi sekarang Rosa buka kursus balet untuk anak-anak. Oh Jadi lebih ke iya, seni tari. iya iya. Jadi di sana ngajar balet dan juga ngajar tari daerah kayak tari tanggai gitu. Oh, asik juga ya. Jadi gimana nih membagi waktunya? Karena kan di sisi lain harus pentas nih, tampil Iya. dengan lagu Batanghari 9, kuliah dan mengajar nari. Itu waktunya kayak mana? Cukup sih sebenarnya karena Rosa kan biasa kalau weekday Senin sampai Jumat itu kuliah. Mhm. Biasanya di weekend baru ngajar gitu. Di weekend biasanya juga baru ada acara Batanghari 9 gitu. Darah seni yang untuk memang betul-betul seperti Rosa ini menekuni dunia seni itu turun dari siapa? Dari papa atau mamanya yang memang betul-betul seniman gitu? Oh, kalau seniman mungkin dari mama ya, Iya. karena mama tuh di rumah juga suka koleksi songket gitu-gitu. Ya ini kostumnya bagus hari ini, Iya, bagus sekali gitu ini ya, wardrobe sumsel banget. wardrobe sendiri. Wardrobe sendiri, memang dari keluarga seni ya, Iya. untuk jadi tidak terlalu asing lagi ya untuk seni, terutama mulai dari pakaian, musik gitu. Jadi Kami- kegiatan lain Kami juga kalau tampil Batanghari 9 biasanya pakai baju adat. dan itu koleksi pribadi. Iya, kan pakai songket, pakai jemputan, pakai angkinan gitu. Jadi nggak cuman Batangharinya aja yang dikenalin, tapi baju daerahnya juga gitu. Ya mungkin Rosa untuk mungkin ada buat teman-teman yang lain. Saat ini Rosa, kita anggaplah Rosa sendiri yang anak muda, berprestasi, bisa melestarikan musik irama Batanghari 9 ini. Adakah keinginan Rosa untuk mengajak teman-teman lain juga mencintai dan melestarikan ini? Iya, Rosa juga sering tuh posting di sosial media Iya. supaya lebih kenal, supaya orang-orang tahu oh Batanghari 9 tuh sampai sekarang masih eksis gitu. Ternyata nggak cuma orang-orang tua yang Iya. bawain, tapi generasi muda juga bisa bawain Batanghari 9. Dan tidak perlu malu ya, maksudnya Iya. untuk apa justru usia-usia kita ini yang bisa melestarikan budaya ini gitu. Kalau kita bukan kita siapa lagi ya. Kalau bawa lagu pop biasa kan udah banyak ya, Iya. artis udah banyak. Tapi kalau bawain seni dari Sumatera Selatan kan masih jarang. Gitu. Iya, dan saat ini memang untuk anak-anak muda sangat jarang menguasai musik ataupun mencintai irama Batanghari 9 ini awalnya ya. Setelah menekuni dunia irama Batanghari 9, justru Rosa tidak terlalu aktif lagi di lagu-lagu pop gitu ya. Iya. Iya betul. Dan memang dukungan pemerintah untuk pelestarian irama Batanghari 9 ini terhadap seniman seperti Rosa, ada harapan Rosa seperti apa? Harapan Rosa mungkin dari pemerintah bisa lebih mendukung kali ya, lebih mendukung karena supaya banyak nih yang tertarik untuk melestarikan seni Batanghari 9 ini. Iya, sepanjang ini sudah ada ya beberapa yang bentuk-bentuk dukungan pemerintah untuk pelestarian ini, seperti ditampilkannya Rosa di acara-acara resmi yang sifatnya nasional maupun internasional. Belum kalau internasional. Berharapnya seperti itu ya Iya. dukungannya. Ya, yang paling menarik kalau Rosa tampil itu bisa mengekspresikan lagu Batanghari 9 ini biasanya penampilan di acara resmi kah itu? Iya, seringnya di acara resmi, tapi karena kami itu sifatnya pantunnya ganti-ganti, jadi supaya yang mendengar itu biasanya ketawa, biasanya terhibur gitu. Ada berapa lagu yang sudah Rosa kuasai saat ini? Kalau Rosa fokusnya emang di Batanghari 9 yang Kaos Lampu itu, tapi syairnya, pantunnya itu diganti terus setiap tampil. Kayak tadi nih misalnya Rosa di acara HUT TVRI itu Rosa kasih pantunnya buat TVRI, memuji TVRI, kasih nasihat buat TVRI gitu kan. Tapi misalnya di acara pemerintahan misalnya ada Pak Menteri nih, Rosa nanti misalnya memuji ke arah pariwisatanya gitu. Iya, memang image lagu Batanghari 9 itu mulai terangkat bahwa tidak hanya seperti dulu ya, orang tua yang sudah memang penampilannya dengan ala kadar, dan sekarang lebih dibikin modern gitu ya, anak muda dengan kostum yang modern itu jadi lebih menarik gitu. Ada ada harapan Rosa untuk lebih memajukan musik ini seperti apa? Mungkin kalau untuk lebih memajukan, Rosa juga pengen bawa Batanghari 9 itu supaya
lebih banyak yang kenal, mungkin dari sekolah, mungkin dari kampus, Bisa diadakan lomba-lomba seperti iya, itu ya. lomba, atau misalnya ada pembukaan itu kami ditampilkan supaya banyak yang kenal gitu, entah mahasiswa atau siswa gitu. Jadi bisa tahu Batanghari 9 tuh sekarang bisa dibawa dengan lebih modern gitu, nggak cuman liriknya yang bahasa Palembang Bingen, tapi juga bisa buat pakai bahasa Palembang modern sekarang. Dulu hanya otodidak saja, tidak ada kursusnya. Iya, cuman Rosa. belajar dari YouTube aja. Dari YouTube, Iya. hasilnya udah maksimal seperti ini ya. Tapi kan latihan terus. Itu juga udah bertahun-tahun kali ya Rosa bawain Batanghari 9. Jadi mungkin lebih banyak belajarnya lagi. Ada berapa lagu yang Rosa kuasai sudah sekarang? Puluhan lagu daerahnya? Lagu Batanghari 9-nya? Kalau digabung sama lagu pop daerah mungkin lumayan banyak. Untuk lagu Batanghari 9 sendiri? Kalau lagu Batanghari 9 cuma di kelas lampu aja. Oh, gitu. Jadi kelas lampu, tapi nanti syairnya diganti-ganti nih, ganti-gantian pantunnya. Syairnya yang diganti-ganti ya, syairnya. tapi iramanya tetap irama. Iya. Karena kan tidak susah, tidak juga berbeda jauh antara satu bait ke bait lain ya, Iya, pantunnya yang dirubah itu ya, iramanya tetap AB AB gitu ya. Ya, harapan mungkin ada pesan sedikit Rosa untuk teman-teman yang di rumah ya, biar bisa seperti Rosa ini bisa membanggakan nama Sumatera Selatan dengan lagu Batanghari 9-nya dan mencintai irama tradisional Batanghari 9 ini. Mungkin ada himbauan untuk teman-temannya, mengajak teman-temannya Rosa? Kalau pesan dari Rosa mungkin buat teman-teman semua generasi di Kota Palembang, di Sumatera Selatan itu harus lebih semangat nih dalam melestarikan budaya, lebih semangat, jangan malu dan juga jangan terlalu terbawa di hal-hal modern. Jadi kita sendiri juga harus bangga dengan daerah kita sendiri. Ya, jangan malu-malu ya, Iya. bahwa irama Batanghari 9 ini tidak hanya peruntukannya untuk orang tua. Iya, keren juga kan? Keren juga, iya. Justru hal yang tidak kita duga, maksudnya bahwa anak muda bisa mencintai irama Batanghari 9 ini. Dan kalau bukan anak-anak muda siapa lagi ya Iya, benar. ke depannya? Toh kita yang lama-lama akan semakin tua dan nggak mungkin dong terus melakukan Iya, pelestarian. jangan sampai irama Batanghari 9 ini nanti hilang ya, nggak ada yang melestariin lagi. Dan tidak perlu harus dari daerah, bahasa daerah gitu ya, Iya. bisa bahasa kita sendiri, bahasa Palembang yang bisa dipahami. Baik, Rosa mungkin memang semoga Rosa kedepannya bisa semakin sukses dengan penampilan ataupun mencintainya bahasa lagu-lagu bahasa daerah, Terima kasih, Mbak khususnya Meli. irama tradisional Batanghari 9. Ya, semoga juga kita semua bisa seperti Rosa yang dari kecil, dari muda sudah mencintai musik-musik tradisional dan pelestarian musik tradisional ini. Sukses selalu untuk Rosa ya. Terima kasih Mbak Meli. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baik, saudara, demikian wawancara kami ataupun bincang-bincang kami bersama Rosa Indiana, seorang pelaku seni irama tradisional Batanghari 9. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.